Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fahri Alpino di channel Alpino MCGG. Saya berasal dari SMKN 4 Bogor, murid di sana. Di sini saya akan menjelaskan statis routing. Nah, apa sih statis routing itu? Nah, ini daftar isi materinya. Yang pertama ada teori routing protokol, pengenalan static routing, implementasi konfigurasi static routing, topologi 3 router, 5 konfigurasi routing statis, 6 topologi router, konfigurasi routing statis, dan ke-8 konfigurasi topologi VLAN, dan ke-9 konfigurasi statis routing. Oke. Nah, pengertian routing. Routing adalah proses pengambilan keputusan tentang jalur terbaik yang harus dilalui oleh data paket dari sumber ke tujuan dalam sebuah jaringan atau antar jaringan. Nah, routing dijalankan oleh perangkat yang disebut router yang membaca informasi dalam paket data atau menentukan kemana paket tersebut harus dikirim. Nah, routing ini adalah proses ini ya, mencari route tercepat ya untuk mengirim paket. Nah, tujuan routing menentukan jalur tercepat atau paling efisien untuk pengiriman data. 2. Menghubungkan beberapa jaringan berbeda, baik dalam skala lokal maupun global. Menghindari kemacetan jaringan dengan memilih rute alternatif saat terjadi gangguan. Nah, menjaga kestabilan jaringan dengan sistem pengalihan rute jika jalur utama terputus. Oke, selanjutnya ada protokol routing. Protokol routing itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama statis routing, routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Setiap route ditentukan dan dimasukkan ke dalam router satu persatu. Nah, statis routing ini manual ya teman-teman. Jadi kita harus mengisi jalurnya satu persatu ya. Nah, dynamic routing, routing yang dilakukan secara otomatis oleh router menggunakan protokol routing dinamis. Router saling berbagi informasi untuk membentuk jalur terbaik secara otomatis. Nah, dynamic routing ini kita tidak perlu ini ya teman-teman, tidak perlu memasukkan route, jadi otomatis dia menentukan route-nya yang terbaik. Nah, default routing sebuah metode routing di mana semua paket yang tidak memiliki rute spesifik diarahkan ke satu alamat tujuan yang disebut default gateway. Nah, default gateway ini sepertinya IP-nya yang 000. Nah, itu bawaan dari sananya ya. Default routing ini kita tidak mengkonfigurasi default routing. Nah, kita akan membahas statis routing dan dynamic routing ini lebih lanjut ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan ke statis routing dulu sebelum ke dynamic routing. Nah, statis routing adalah teknik routing di mana administrator jaringan secara manual menentukan dan memasukkan route ke dalam tabel routing router. Router akan mengikuti route yang telah ditetapkan dan tidak akan berubah kecuali dikonfigurasi ulang. Nah, statis routing itu kita harus menentukan jalur mana yang terbaik ya teman-teman, dan kita harus mengkonfigurasinya. Nah, oke, terima kasih. Kita akan mencobanya di Cisco Packet Tracer. Nah, kita mencobanya dengan 2 router dulu. Router 1. Jangan lupa kita ubah dulu namanya. Router 1 dan ini router 2. Nah, dengan 2 PC dan kita sambungkan. Nah, kita hubungkan router 1 ke router 2. Nah, kita ini studi kasus, misalkan router ini adalah SD, ada 2 sekolahan, 2 router ini, yang satu yayasan tapi perjenjangannya beda, misalkan ini SD dan SMP. Nah, karena router ini bersifat global, jadi mereka berbeda gedung. Nah, jadi kita harus menentukan alamatnya ya teman-teman.
Nah, kita misalkan kasih IP ini 172.168.17.1/29 teman-teman. Nah, kalau di sini 172.168.17.2/29. Nah, di sini 192.168.21/29 juga. Di situ 192.168.22/29. Nah, kita harus menentukan IP next hub atau bisa disebut IP jalur ya teman-teman. Nah, IP jalur ini sepertinya ini kita kasih dulu 1/30 biar tidak ini 30 dan sini 10 sorry titik 2/30. Nah teman-teman, nah apa sih IP jalur ini atau IP next hub ini? Misalkan di PC kita ganti dulu namanya PC 1 dan PC 2. Nah, di dua sekolah ini kita harus mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, PC 1 akan mengirimkan ke router dan router ini akan mencari alamat ya teman-teman. Misalkan kalau dianalogikan kita mengirim paket. Nah, mengirim paket dari Bandung ke Jakarta misalkan. Nah, di situ kan ada nama penerima dan nama jalannya, nama rutenya teman-teman, dan nama kode posnya ya teman-teman. Nah, nama IP jalur ini seperti alamat jalan teman-teman, atau jalan, misalkan jalan ke Bandung lewat mana saja gitu. Nah, ini IP jalan, dan ini misalkan IP pusat atau IP kode pos, dan ini IP nomor rumahnya ya teman-teman. Nah, kita harus menentukan IP jalannya, menentukan alamat kalau di router statis ini, di routing statis. Nah, kita coba kasih IP ini gate 00. Nah, kalau ada tabel seperti ini kita no saja, dan N konfigurasi global, konfigurasi terminal, interface I00, kita kasih IP address 172.168.17.1 ya teman-teman, dan slide 29. Nah, sudah teman-teman, dan no shutdown. Nah, sudah ya teman-teman. Di sini kita harus mengisi juga 172.168.17.2 255.248, dan di sini 172.168.17 titik Oke teman-teman. Nah, sudah. Sekarang yang ini interface-nya masih G00, kita no saja, dan enable mode privilege, konfigurasi terminal, dan interface G00, IP address 192.168 dan 20.1. Sorry, subnet masnya.
248 dan no shutdown. Ini juga 192.168 120.2 248 dan ininya 192. Nah, udah teman-teman, seperti yang di switch kan ada ARP table. Nah, kalau di router ini ada IP root. Nah, cara mengeceknya do show IP root. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini ada configuration dan lokal. Nah, biasanya yang C ini adalah networknya ya teman-teman, dan lokal ini IP yang dipakai. Nah, lokal dan ke C ini connected. Biasanya ini adalah IP network. Nah, ini dia kode IP root ya teman-teman, seperti ARP table di switch atau pakai di switch. Nah, kita akan tentukan IP jalurnya, yaitu 10.10 di interface G01, interface G01, IP address 10.10.10.1.255.255.252. Nah, sudah itu nah shutdown. Oke teman-teman, dan kita di router 2 sama ya teman-teman, interface-nya 01. Oke, sudah ada ininya. Nah, sekarang kita harus konfigurasi jalurnya teman-teman. Misalkan 172 ingin mengirim paket ke 192, kita harus tentukan jalurnya. Kita exit dulu. Nah, IP route. Nah, IP route ini untuk menentukan jalur. Nah, kita akan jalurnya ke 192. Ini IP tujuannya ya teman-teman. 192.168.20.0 kita IP networknya, dan 255.255.248 ini subnet masknya, dan ini IP jalurnya atau IP next hubnya ya teman-teman, 10.10.10.2 teman-teman, karena jalurnya ada di sini. Nah, ini jalurnya ya teman-teman, yang 10.10.10.2 karena PC1 ingin mengirim PC2 harus melewati jalur 10.10.2 ini. Nah, kita lihat before afternya. Nah, ini pilot ya teman-teman, kalau dicoba beberapa kali juga masih pilot. Nah, pilot karena dia tidak mempunyai jalur untuk ke 192, 168.20 ini tidak memiliki jalur, jadi kita harus kasih jalurnya teman-teman. Nah, enter. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Sekarang di router 2 kita exit dulu, dan interface G01. Sorry, kita nggak usah interface, langsung IP route aja. 172.168.17.0 ini IP tujuan, dan subnet masknya 248, dan di sini IP jalurnya atau IP next hub titik 1 ya teman-teman, karena berhadapannya dengan jalur 10.10.1 ini.
dan enter. Nah, coba kita kirim paket, apakah berhasil teman-teman? Nah, masih pilot, kita coba. Nah, successful ya teman-teman. Nah, karena sudah memiliki jalur, kita sudah memiliki rutenya. Nah, kita cek do show IP route. Nah, ini dia teman-teman. Nah, connected ini. Nah, sudah ada. Nah, dan ini ada mana ya? Nah, ini ada IP tujuannya dan ada S atau static. Nah, static ini, nah ini dia IP. Nah, IP tujuan dan PIA itu melewati 10.10.10.2 ya teman-teman. Sudah ada tabelnya, kita lihat di router 2. The show IP route. Nah, di sini juga sudah ada static dan 172.168 ini IP tujuannya, dan PIA atau rutenya 10.10.1. Oke. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menambahkan satu IP, satu router lagi. Di sini sebenarnya masih sama aja ya teman-teman, tapi agar teman-teman lebih mengerti, kita akan koneksikan dengan router 3 ini. Salah. Kita kasih IP, misalkan di sini kasih IP jalur di sini 20.30/30. Kenapa saya memakai /30? Biar tidak mubazir ya teman-teman IP-nya. Sorry ya, ini salah. Ini IP network. Nah, dan di sini kita kasih IP 192.168.1.2 aja ya teman-teman. /29. Di sini kita kasih IP 192.168.1.1/29. Oke, next kita akan konfigurasi ini ya teman-teman. Oke, kita sekarang akan mengkonfigurasi statis 3 router ini. Nah, kita ganti dulu ini jadi PC3. PC3. PC3 saja. Kita akan kasih IP dulu. Kasih IP ke PC. Masuk ke enable. Consti interface G01 tadi ya teman-teman. IP address 192.168.1.255.255.255/29 ya teman-teman. Subnet masih 29.248. Terus no shutdown. Kita harus masuk interface-nya. Oke, sudah. Kita kasih IP ke PC-nya 192.168.1.2 dan subnet mask-nya 248
dan yang 192 gateway-nya 168.1.1. Oke. Sekarang kita akan kasih IP root-nya ya teman-teman, atau IP jalur atau IP next hub. Nah, kita di router 2 dulu. Kasihnya di interface 02 ya. And konfigurasi global terminal dan interface 02 IP address 20.20.20.1 255.255.252 nah shutdown. Oke, sekarang di router 3 X interface key 00 IP address 20.20.22.255.255.255.252. Oke, dan no shutdown. Sudah. Sekarang kita akan kasih IP next hub-nya di router 1, di router 2, dan di router 3. Kita mulai di router 1 dulu. Enable consti interface key 0 IP route 192.168.1.0 255.255.255.248 dan IP ya. Kalian kalau sebanyak-banyaknya router, IP next hub itu IP yang paling dekat ya teman-teman. Seperti di router 1 IP paling dekatnya yang ini, dan di router 2 IP dekatnya ini dan ini ya teman-teman. Nah, jadi sebanyak apapun kalian ada routernya, tapi IP next hub mah yang paling dekat teman-teman. Nah, ini yang paling dekatnya 10.10.2. Oke, sudah. Sekarang di router 2 X dulu teman-teman. Nah, IP route 192.168.1.10 sorry 255.255.255.248. Nah, IP next hub-nya 10.20.2 ya teman-teman. Sudah. Sekarang di router 3 X interface IP route 172.168.255.255.248 dan IP next hub-nya 1. Nah, sekarang ke router 2 192.168.20.251. Oke, kita coba ping ya teman-teman. Coba ping dari PC 2 ke PC 3. Kasih pilot. Nah, sukses ya teman-teman. Kita coba dari PC 1 ke PC 3. Kasih pilot. Sukses ya teman-teman. Dan PC 1 ke PC 3 sukses. PC 2 ke PC 3 sukses juga ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan tambahkan satu router lagi ya teman-teman, agar kalian lebih mengerti. Sebenarnya sama saja ya teman-teman, tapi biar kalian lebih mengerti. Nah,
Kalian coba kerjakan satu router ini ya teman-teman. Skip saja ya teman-teman. Skip saja. Untuk yang berhasil selamat, dan kalau yang tidak berhasil kita akan belajar lagi sama-sama ya teman-teman. 30 sorry, titik 2 slide 29 slide 30, dan yang di bawahnya 192 168 34 aja, 1 slide 29. Kalau di sini 192 168 34 titik 2, oh sorry, typo ya teman-teman. 192 168 titik 34 slide 29. Nah, kita ganti ya jadi PC 1 aja, PC 4. Oke, kita kerjakan ya teman-teman. Kita akan masukkan IP di router dulu yang menuju ke PC, no, dan N. Konfigurasi terminal, interface Q01, IP address 192 168 sorry 34.1.255 248, dan masuk dan nah sudah. Kita di sini 192 168 34 titik 2, slide-nya yang 29 ya teman-teman. Nah, 192 168 34 titik 1. Oke, sudah ya teman-teman, dan kita akan kasih IP next hub-nya. Next hub-nya 3030, interface Q02, IP address 30.30.30.1 255 Oke, no shutdown. Oke, kita di router keempat, interface sorry Q00, IP address 30.30.30.2 255 dan no SH. Nah, sekarang kita akan kasih IP next hub-nya di semua router ya teman-teman. Kita di router 1 dulu. IP route 192 168 34 0 255 248, dan sama ya next hub-nya 10. Jadi sebanyak apapun router kalian, next hub itu tetap sama. Oke, sudah. Sekarang di router 2, IP route 192 168 34 0 255 248
20.20.20.2. Oke, coba kita lihat di router 1 tadi salah apa enggak. Sama. Nah, sekarang di router 3 X dulu ya teman-teman. Interface IP route 192.168.0.255.255.255.248 dan 30 IP next hub-nya yang di depan ya 30.30.2. Oke, sudah ya teman-teman. Kita sekarang di router 4. Kita X dulu. Interface terus ya teman. IP route 172.168.17.0.255. Ini di router 1 ya teman-teman. 248 30.30.30.1. Oke, sekarang di router 2 192.168.255.255.248 IP route di router 3 ini ya teman-teman. 192.168.34 ya 0.255.255.258.30.30.30.1. Oke, semuanya sudah ya teman-teman. Nah, kita coba ping apakah sukses dari PC 3 ke PC 4. Pilot progress, kok masih pilot ya, bentar ya. Pilot teman-teman, sepertinya ada yang salah. Benar. 34. Oh sorry ya, ini salah. Nah yang ini ternyata salah ya teman-teman. Oke, sorry. Kita hapus aja. No hyperroute, cara ngehapusnya 192.168.0.255.255.248.30.30.30.1. Nah, ini cara menghapusnya ya. Pakai no IP route. Oke. Dan sekarang IP route di router 3 192.168.1.1. salah ya tadi di IP-nya. Nah, di sininya salah 255.255.248.30.30.30.1. Oke. Nah, kita lihat coba do show IP route. Nah, ini semuanya ada ya teman-teman. Nah, ini dan ini static ada. Dan tadi yang kita hapus sudah terhapus ya teman-teman. Sekarang kita cobain. Tadi salah. Ke PC 3 ke PC 4. Sukses ya teman-teman. Dan PC 2 ke PC 4. Sukses juga. Nah, selanjutnya gimana sih kalau IP statis ini kalau ada VLAN-nya? Nah, kita coba menggunakan satu switch dan kita bikin 2 VLAN ya teman-teman. Nah, di sini 1 VLAN, di sini juga 1 VLAN. Nah, kita ganti nama PC 5 sama PC 6 ya teman-teman.
isi 6. Nah, kita kasih IP dulu VLAN-nya. IP VLAN-nya misalkan VLAN 10 19 berapa ya? Kita jangan VLAN 10 deh. VLAN 8 aja. Kita kasih IP 88.0/24/29 saja samakan, dan VLAN 9 jadi 99.99.99.0. Ini mah cuman misal saja ya teman-teman, kalian bebas bisa IP-nya berapa. Nah, sekarang kita connectin dari PC ke switch dan switch ke PC. Oke. Yang di sini VLAN 8, di sini VLAN 9 ya. VLAN 9. Oke. Kita kasih IP dulu. Nah, di routernya kita harus ini ya teman-teman, menciptakan sub interface dengan gig 0 berapa tadi, 02 ya teman, 02/8 misalkan. Nah, sub interface kita kasih IP address 88 ya. 0/255.255.255.248 allowed. encapsulation.1q dulu teman-teman. Encapsulation.1q VLAN 8 tak kalau salah ya, apa bukan? .1q 8. Nah, benar ya teman-teman, ini salah teman-teman. Dan IP address jadi yang tadi saja. Sorry, keluar lagi. Kita copy saja teman-teman. IP address. Ini ternyata ke copy. Bad mess. Udah kita manual aja. 8.88.1.255.255.255.248. Maaf ya tadi memakai IP network. Aduh, kenapa ini typo lagi teman-teman. Oke, now sudah, dan kita exit dulu. Kita interface gig 02 yang VLAN ini ya, yang VLAN 9. Encapsulation.1q 9 dan IP address 99 IP address 99.
Kalau di sini harus dinyalakan guys. Ini masih mati. Di 02 nya harus dinyalakan sebenarnya. Di 02. Nah, sudah nyala ya teman-teman. Sorry. Nah, sekarang kita terangkan di switchnya. And consti interface berapa ini? FA01 switch access mode terang. Nah sudah ya, dan FA0 kita bikin pilihannya VLAN 8 dan gak usah kasih nama ya teman-teman, kita langsung saja interpret 02. dan switch mode access VLAN 8 yang di atas. Oke, X kita langsung interface saja, interface FA03 switch mode access VLAN 9. Oh, kita belum bikin VLAN 9 nya, sorry. Switch mode access VLAN 9. Oke, sudah. Kita kasih IP di ininya, di PC-nya. PC yang mana ini? Yang atas ya. PC 6 yang atas. Berarti 8882. Sorry. Oh iya teman-teman, kita coba ini saja, coba DHCP ini ya, kita bikin DHCP di router ini. Kita cobain, kita interface gig 02 IP DHCP pool, name-nya kita net. Nah, kita masukin networknya 88 025. Oke, kan default router kita kasih saja 881. Kita kasih DNS ya, DNS Google saja. Oke, nah kita cobain apakah berhasil di PC ini. Nah, sudah ada teman-teman, dan di VLAN 9 kita juga masih DHCP.
interface 02.9 sorry. Oke, networknya 999991 dan default routernya 99 dan DNS nya 8.8. Oke, berhasil teman-teman. Nah, kalau dari sini ke sini kayak tidak usah ini teman-teman. Nah, sukses. Tidak usah pakai router statis. Nah, kalau dari sini sama aja ya teman-teman. Cara nambahin IP next hub-nya sama aja. Dari router 1 dulu, route 888802552552448 sorry. Oke, sekarang yang VLAN 9 kosong oke, sudah. Sekarang di router 2 Oke, sekarang IP route yang 99. Sorry, salah. Oke, sudah. Sekarang di router 3 kita masuk lagi ke konfigurasi terminal. Route sorry. Terus 255 dan 30 sorry. Oke, sudah selesai ya teman-teman, dan sepertinya sudah. Kita cobain dulu ke PC 2 ke PC 5 sukses ya teman-teman, dan PC 3 ke PC 6 sukses. Masih pelet, kita cobain dulu. Nah, sukses. Dari PC 2 ke PC 5 sukses juga ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai sini saja. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian materi. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.